Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kitab ini bisa panjenengan jadikan sebagai pedoman khusus bagi Anda yang hatinya sudah masuk ke ranah tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Hakikat bisa panjenengan jadikan sebagai muqabbalah atau referensi jenengan iki dalam rangka membenahi tauhid jenengan untuk mengesahkan Allah. Dalam pengenalan kitab Sirul Asrar, rahasia di dalam beberapa rahasia. Jadi ada rahasia, di dalamnya itu juga ada rahasia. Contoh pundi maksud Sirul Asrar niku. Niki contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para jamaah ngaji tauhid rahimakumullah. Sebelum kita memulai videonya, mari kita bersama-sama membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanging sebelumnya kami akan masuk pada ranah isi materi yang ada di dalam kitab tersebut. Sudah jelas akan mendidik dan menjadikan muqabbalah atau referensi kita untuk mencapai kemurnian bertauhid atau mengesahkan pada Allah. Jadi kitab ini jumhur alias jumhur diakui oleh seluruh umat manusia sedunia, termasuk di samping kitab Sirul Asrar karangannya Syekh Abdul Qadir Jailani ini ada banyak kitab-kitab yang lain yang bernafaskan ilmu tasawuf. Karena beliau Syekh Abdul Qadir Jailani ini di samping ahli sufi juga ahli fikih yang keilmuannya itu sudah tidak diragukan kembali. Bahkan banyak di antara umat Islam khususnya di Indonesia itu merujuk thariqahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bapak Ibu, kita menceritakan kisah sejarah dulu beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau punya orang tua, perempuannya adalah Umi Khair Fatimah, digarwa diperistri oleh Abu Soleh. Itu di mana? Di provinsi Gilani. Lu kok tadi Jailani, ya Allah. Gilan itu nama provinsi di sana, di daerah Iran. Niki di daerah Iran. Beliau itu dilahirkan pada bulan Maret, ya. Beliau dilahirkan di dalam bulan Maret tanggal 23 tahun 1078 dan diwafatkan di tahun 21 Februari 1166. Berarti umurnya pinten, Pak? Pinten?
dilahirkan tahun 1078. 1078 terus dimatikan oleh Allah 1166. Wis itu ngodewi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Di kota Iran itu, tepatnya di provinsi Gilan, ada dua orang suami istri itu berumah tangga. Beliau yang laki-laki adalah Abu Hasan, Abu Soleh, maaf Abu Soleh. Dia adalah mimba'dil ulama. Sebelum beliau meninggal, beliau itu pengen meninggal tetapi tidak meninggal. Secara singkat, ketika saat beliau itu hajat terhadap istrinya, tahu hajat nggih? Beliau itu mentajalikan segala hal apapun pada Allah, sehingga di dalam diri beliau Abu Soleh itu tidak ada rasa keimanan kalau beliau yang hajat, nggak ada. Kan salah satu tanda makrifat pada Allah kan di situ. La yarawna li anfusihim syai'an. Dalam hati tidak ada satu iman atau rasa kalau perilaku itu sumber datangnya dari dirinya, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya untuk buka di situ lewat sirul asrar. Zikir sirul asrar. Ngoten Pak. Akhirnya beliau hamil. Umi Khair Fatimah itu hamil. Lah kok jebule namine Abdul Qadir. Jilani itu provinsi Gilani, Iran, Gilani. Bapak Ibu hadirin, semasa hidupnya beliau menempuh beberapa ilmu, baik ilmu syariat sampai makrifat. Berbagai guru beliau, dari ilmu fikihnya, ilmu hadisnya, ilmu Qur'annya, semua lengkap. Tetapi pada akhir masa hidupnya beliau itu ada di Baghdad, Irak. Berarti Iran sekarang itu negara, Irak ya juga negara. Memang kelahirannya beliau Iran, tapi sedone matine wonten Irak, Baghdad, Irak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kitab ini bisa panjenengan jadikan sebagai pedoman khusus bagi Anda yang hatinya sudah masuk ke ranah tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Hakikat bisa panjenengan jadikan sebagai muqabbalah atau referensi jenengan iki dalam rangka membenahi tauhid jenengan untuk mengesahkan Allah. Dalam pengenalan kitab Sirul Asrar, rahasia di dalam beberapa rahasia. Jadi ada rahasia, di dalamnya itu juga ada rahasia. Contoh undi maksud Sirul Asrar niku. Niki contoh gelong ngunjuk kopi. Rasa pahit
iku lak rahasia toh. Kan mboten saged digambar nih. Rasa pahit iku bagaimana jenengan gambarke? Bisa enggak menggambarkan rasa pahit? Kalau wujudnya kopi itu bisa jenengan gambar, nggih. Tetapi rasa pahit di dalam kopi itu enggak bisa kita gambarkan. Hanya bisa diimani. Hanya bisa dirasa, itu namanya sir. Tetapi di dalamnya ada lagi. Loh gitu. Di dalam rasa pahit itu ada ada rahasia lagi. Ini mana dibahas di tengah umum? Jarang. Akhirnya kita sebagai umat manusia boten paham. Kita hanya membahas tentang masalah nama. Nama kopi, nama Allah. Kita bahas. Kita itu berhenti berputar-putar di situ. Tapi mana yang mau membahas zatnya? Apalagi membahas di dalam zatnya. Sampak-sampak ada makalah yang mengatakan tafakkaru fi khalqillah. Pikiran perkara gegawenane Gusti Allah. Inggih memang syariate memang ngoten. Kita mikir-mikir gawenane Allah. Kita tolak mengenal, memahami isim Allah, nama Tuhan kita, umat Islam Allah, umat lain yang lainnya bukan Allah. Kita bahas itu mutar. Seperti kipas angin. Muter dari nol balik. Nah, terus. Cara orang lari di tempat. Akhirnya enggak paham sejatine Allah itu yang bagaimana, enggak paham. Dan ini di mana-mana, Pak. Tidak hanya di Indonesia loh ya. Di luar Indonesia pun mayoritas hanya membahas berputar-putar di syariat thariqah saja. Untuk naik ke hakikat minoritas. Lah, hal ini nanti akan dibahas di dalam surat Fatir. Surat yang ke-35 ayat 31 32 dibuka itu nanti. Kita bahasnya di situ. Tentang masalah kitab, tentang masalah pendidikan, tentang masalah keilmuan, pengetahuan. Wala tafakkaru fi dzatillah, bahkan diancam. Dan jangan sekali-kali kau berpikir tentang dzatnya Allah. Dzatnya Allah. Memang benar secara syar'i enggak boleh. Karena secara syar'i ketika saat kita berpikir tempatnya di akal, tidak di hati. Bapak Ibu, berarti kalau tidak boleh dipikir di akal tentang dzatnya, itu mestinya Anda pikir, Anda angen-angen lewat iman. Lah iman ini tempatnya di dada hati. Memang begitu, Pak. Tempatnya beda-beda memangnya. Kalau yang kau gunakan angen-angene ati lewat iman tentang dzatnya rapopo. Tidak apa-apa, kalau menurut saya wajib.
Sebab dengan begitu maka pengenalan kita pada Tuhan itu lebih ke dalam lagi. Tidak hanya sir atau zatnya, tetapi masuk di dalam zatnya. Kita tidak hanya membahas keilmuan tentang zat saja tidak, tetapi di dalamnya zat. Kita tidak hanya membahas rasa pahitnya kopi, tapi kita harus membahas sampai pada di dalam rasa tadi. Wong rasa gak bisa digambarkan kok, apalagi di dalam rasa. Memang begitu, sir rahasia tempatnya di hati. Bagi kita yang masih ada di syariat thariqah, nggih tabu, alias tidak mudeng. Oleh sebab itu lewat karangan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Sirul Asrar ini akan membahas bagaimana menguak tentang asrar di dalam sir. Makanya kitab ini disebut kitab Sirul Asrar. Niki cara bahas ngono kudu wong gendeng, Pak, asline. Sebab nek duduk wong gendeng mboten saged. Berarti jenengan gendeng. Iya. Kula gendeng jenengan belajar gendeng. Berarti sing ngaji mriki dadi wong sing gendeng. Miturut pandangan orang umum. Wis rapopo. Dah sadurunge tak bahasno kitab gendeng. Jenengan nek wedi gendeng gak usah elok ngaji. Gak usah ikut ngaji. Wong iki ngajine wong gendeng kok ngoten. Wis. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Orang gila itu, Pak, nggak bisa disentuh hukum. Gila ya. Ayo sampean buka kitab apa wae hukum tentang syariat thariqah, bisa dihukumi enggak orang gila? Mboten saged. Wong gila. Maksudnya gila ini hati jenengan gila pada Allah. Dan inilah yang akan mencetak karakter hati. Semua apa yang terjadi pada dirinya semata-mata hanya karena Allah. Karena Allah mulus murni. Contoh, Pak E nyintai garwa ya karena Allah. Ibu E mencintai Pak E semua dasarnya karena Allah. Jenengan dahar, jenengan ngunjuk, jenengan ngaji, jenengan sholat, jenengan apapun. Semua itu orientasinya karena Allah. Karena dirinya sudah terasa lepas, sudah enggak ada. Dan inilah kemurnian tauhid itu, Pak. Di sini. Kemurnian iman yang disebut ihsan, kata Rasul, ya di sini. Oleh sebab itu, izinkanlah kami akan membuka dan mentaklim tentang kitab Sirul Asrar. Jenengan mengke umpama pingin duwe kitabe ya tuku ning toko sak pirang-pirang, Pak. Saiki wis gak repot-repot. Sampeyan buka Play Store ngoten mawon nggih ya. Sampeyan download kitab Sirul Asrar muncul seret pun di-download muncul ning HP. Gak usah nggawa kitab.
Iwir nggo HP. Saniki jamane ngoten, Pak. Jadi sing buku-buku kitab ning toko-toko iku gak patek payu. Sudah cukup di aplikasi itu, sama saja rapopo. Ning kono ya ana kitab kuning, ya ana kitab gundul iki lho Pak ya. Kitab gundul. Duduk sing ndase gundul lho ya. Kitab gundul. Artinya kitab gundul iku kitab sing gak ada harokatnya. Lah ngaji kitab iki kalau tidak dimodali nahwu sorof mboten saged Pak. Enggak bisa. Ini adanya di pondok. Ini pelajarannya beliau Syekh Abdul Qadir Jailani pada saat beliau itu memperdalam ilmu fikih, memperdalam ilmu muhadharah. Lah kita wis tuwek-tuwek ngene mosok kate melok sing umur-umur 17. Gak nutut jenengan wis. Kate mondok maneh ning TK. Kesuwen. Umur awak dhewe tinggal piro ngoten. Lah terus piye? Ya sudah, apa intine maksud daripada bab ini bab itu ngono beres wis terus lakoni. Daripada yang pointer maca sing gak kitab gondrong tok tapi ya kitab gondol, tapi hatine gak nglakoni maksud maneman. Ya. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kata pengantar di situ menekankan tentang pedoman dari kitab ini bisa jenengan jadikan sebagai landasan hati jenengan untuk mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Dan di dalam beberapa bab yang nantinya kita kaji, di situ awal-awal kita akan masuk di dalam tentang masalah kitab ini bisa Anda jadikan sebagai pedoman hati untuk bisa melakukan sholat dengan khusyuk. Kitab ini bisa Anda jadikan sebagai referensi atau landasan perpaduan muqabbalah jenengan untuk melaksanakan segala hal amaliyah yang berdasarkan hanya karena Allah. Dan ini tertuang juga di dalam surat Fatir surat yang ke-35 ayat 31. Nanging sebelumnya ini ada beberapa permintaan dari keluarga jamaah atau jamaah kita yang sedang menunaikan ibadah haji. Dan atau saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah, baik yang punya visa haji atau tidak. Kan ada sekarang Pak ya, kabarnya begitu. Apakah saudara kita yang sudah seiman atau tidak? Mudah-mudahan diberikan satu jalan yang terbaik oleh Allah. Yes, mudah-mudahan hajinya Allah menetapkan haji yang mabrur. Dan ini juga di warga sini juga ada Ibu Siti Mulida, ya. Juga begitu sampun nindakake mrika wis mugi-mugi sedaya mawon diparingi Allah dalan ingkang termudah. Lahumul Fatihah. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi aukhayna wis mahyoake ingsun Allah ilaika maring sira Muhammad, walladzi utawi zat, maksudnya Allah, waladilan kang aukhayna kang wis mahyoake ingsun Allah ilaika maring sira Muhammad, mahyoake minal kitabi saking kitab, wa huwa lan khali huwa utawi kitab iku al-haqqu, kitab yang membenarkan, musaddiqon iku al-haqqu, berarti sifatai al-haq niki tidak bisa dibantah kebenarannya. Sifati kitab musaddiqon kang benerake opo kitab, lima maring kitab baina yadaihi kang ing dalem antarane kiwa tengene kitab. Artinya kalau miturut surat Fatir iki kitab sing diwahyukan Allah terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, yang isinya kitab sifatnya membenarkan kitab-kitab dahulu. Apa enggak bener tah kitab-kitab dahulu kok dibenarkan? Iki maksudnya Al-Quran. Nek cara bahasa hukum syariat iki maksudnya kitab ini adalah Quran. Bukan perkarane kitab Jabur, Taurat, Injil itu enggak benar, Pak. Benar. Terus mengapa kalau benar itu kok muncul lagi Quran? Ada apa? Asbabun nuzulnya munculnya kitab Al-Quran ini pasti ada, Pak. Pasti ada. Jabur dulu. Kalau itu benar, mengapa harus pakai Taurat? Kalau itu sudah benar Al-Haq, kalau itu sudah benar sempurna, mengapa harus turun Taurat? Terus setelah itu mengapa harus muncul Injil? Terakhir Al-Quran. Apa sebab, Pak? Asbabun nuzul, sebab munculnya beberapa kitab itu apa? Jawabannya sederhana. Karena kitab-kitab dahulu yang muncul pertama Taurat itu dicidrai oleh golongan-golongan yang tidak suka untuk menyembah pada Tuhan. Sehingga isi kandungan maksud di dalam firman Tuhan itu diubah. Sehingga kita masyarakat yang tidak paham nganut. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Oleh karena nafsu itu bercokol pada setiap manusia, masuk di dalam sifat basariyah, akhirnya nafsu itu membuat seluruh hati ruh umat manusia itu melalaikan Allah.
melalaikan kebenaran, tidak mengakui kebenaran, tidak mengakui keimanan yang hak. Keimanan yang hak itu hanya keimanan pada Tuhan. Sehingga bentuknya kita itu di tengah masyarakat umum diarahkan hati ini condong beriman pada selain di dalam sir, yaitu sirul asrar. Bahkan muncul-muncul makalah yang mengatakan, syirik kamu kok, gendeng kamu kok, tonggoku lo belajar hakikat, akhirnya gendeng. Wis bahasa ngoten iku dionculno digawe weden-wedenan. Bagaimana sekiranya masyarakat ini hatinya tidak ada kemauan untuk belajar hakikat ma'rifat. Berbagai cara pola untuk mereka lakukan lewat makola dan makola, wis macam-macam. Sing makola ya berudeng-udengan, jenggoting lembreh tutuk udel, ya. Nyun sewu, itu casing semuanya, gak penting, gak penting. Loh, terus dengan cara bagaimana nafsu itu membuat supaya hati manusia itu lalai dari Allah, sehingga firman Allah Al-Haq itu dialihkan maksud, yastakhibunal hayatad dunya, Pak. Dihadirkanlah hidangan-hidangan yang hidangan itu bersifat kesenangan mata dunya, kemewahan dunia. Itu hati-hati. Sebab kita kalau sudah masuk di dalam perangkap nafsu di situ, hayatat dunia, mata dunia ini, siapapun kita pasti gulung kuming. Tahu gulung kuming nggih? Bahasa Indonesia ini gulung kuming. Wis terperosok kita. Itu Pak, terperosok. Siapapun kita. Sebab tujuan kita di dunia ini bagaimana sukses dunia kita. Sehingga memunculkan satu makalah, man arada dunya fa'alihi bi ilmin. Barang siapa yang ingin sukses kehidupan dunianya, bi ilmin, harus dengan ilmu. Wah, akhirnya sawibuk kita terus hati ngurusi itu. Kalau jasad monggo, ruhaniah hati kita jangan. Enggak apa-apa secara jasmani, wong kita ada di dunia kok. Hujan ya, kita pergi ya pakai mobil. Bisanya pakai mobil harus beli. Bisanya beli mobil harus kerja. Silakan secara jasmani. Tapi ruhaniah ini yang Rasulullah mewanti-wanti, memesan-mesan, jangan kau melampaui batas, jangan. La taj'alu ma'allah ilahan akhar. Dalam hatimu jangan ada selain Allah. Jangan ada. Iman selain Allah jangan ada. Tapi sejarah kita memang berbicara siapapun kita pasti gulung kuming. Semua Pak, kita prosesnya semua gulung kuming. Terperosok kita.
Akhirnya hati kita menjadi hati yang mati. Hati kita penuh dengan penyakit. Hati kita penuh dengan hijab. Hati kita penuh dengan barzah, dinding yang membatasi kita dengan Allah. Akhirnya baik sholatnya maupun lainnya sholat tidak karena Allah. Karena ada benteng tadi, ada penyakitnya. Ujung-ujungnya kita ngakui kalau kita yang sholat, kalau kita yang zakat, kita yang haji, kita yang kurban. Udah. Itu berawal karena kita telah masuk dalam perangkapnya hawa nafsu. Oleh sebab itu dikenalno ajaran isi di dalam hakikat untuk menuju makrifat bisa lewat kitab Sirul Asrar. Makanya nanti kita bahas kitab ini sampai tuntas. Jadi Bapak Ibu yang ingin untuk memperdalam makosid, maksud setiap makalah Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Syarhul Hikam bisa jenengan bawa kitab, baik kitab itu secara tertulis ataupun kitab itu di dalam aplikasi HP jenengan boten napa-napa sami mawon. Sing penting kita ngaji ngambil substansinya, maksudnya. Karena jenengan ini sudah tidak masanya belajar ning pondok sing umur 17, 18, 19. Masalahe sampai niki wis brengosi putih kabeh. Pun. Dialah Allah, aku kata Allah memberikan wahyu terhadapmu Muhammad, yaitu berupa kitab yang benar. Di dalam kitab ini akan membenarkan terhadap kitab-kitab yang dahulu. Innallaha sak temene Gusti Allah bi'ibadihi kelawan piro-piro hambane ikulah khabirum basir. Maha ikulah khabirun, maha melihat, wabasir. Allah juga maha memberikan kabar. Intinya di dalam Al-Quran itu banyak petunjuk-petunjuk, yang petunjuk itu bagaimana caranya hati jenengan kali kula untuk bisa mengesahkan dateng Gusti Allah. Tergantung jenengan purun napa mboten, mau tidak mempercayai atau tidak terserah. Yang jelas datangnya Al-Quran ini untuk membenarkan kitab-kitab wahyu-wahyu sebelumnya yang telah dicidrai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan di dalam ayat Al-Quran juga ada memunculkan satu keterangan datangnya kitab Al-Quran ini untuk menyempurnakan kitab-kitab yang dahulu, yang kitab dahulu dirubah oleh tangan-tangan setan melalui bolo-bolone setan. Endi Pak, setan iku mana Pak? Wis sampean goleki dhewe. Ana setan ndase ireng, ana setan ndase putih. Lho ada Pak setan iku jubahan ku kuatah. Lho nggih, fawasi ahli ilmu
Nggih, ahli ilmu. Merusak keislaman di dalam tubuh. Jadi ini yang Rasulullah khawatirkan, yang membahayakan kebenaran ajaran di dalam Islam itu adalah orang Islam yang di dalam tubuhnya itu sendiri. Itu yang paling bahaya. Akhirnya apa? Bentuk kita melakukan sholat gak khusyuk itu sebetulnya sudah rusak, sudah rusak. Bentuk kita mengatakan bahwasanya Allah jauh, kita nduting, itu sudah rusak iman kita. Padahal Allah kan dekat, Pak ya. Dalam Al-Quran Allah sudah sering mengingatkan kita kalau Allah itu dekat. Mengapa kau harus menunjuk di atas? Allah ya Karim. Ya udah. Ini sebetulnya kitab ini bukan melecehkan terhadap iman-iman yang iman itu belum ihsan. Enggak. Ajaran hakikat datang itu bukan merusak ajaran syariat, enggak. Justru memberikan kebenaran, memotivasi kita yang ada di makom am supaya mengenal Allah itu sampai terhadap dat, dan di dalam dat itu bukan hanya kita mengenal Tuhan kita itu sebatas isim, nama dan sifat atau dat, enggak. Kita harus sampai di situ sebelum min qabli ayatiyakumul adzab, sebelum datangnya satu kematian. Jadi sifatnya isi ngaji iki, kitabe isi materinya untuk memaksa manusia untuk beriman tidak ada. Perlu dicatat ya. Jadi isi materi Dinut Tauhid yang bersumber dari kitab Sirul Asrar ini tidak ada unsur memaksa terhadap orang lain supaya beriman di sini. Enggak. Satu, mau dicatat. Yang kedua, isi materi ajaran kitab Sirul Asrar ini bukan melecehkan atau menyalahkan akidah di dalam syariah. Enggak, Pak. Jangan salah paham. Makanya saya kasih dasaran dulu. Iki hidangan makanan didukno, dihidangkan pada kita, terserah jenengan mendahar, memakan atau tidak, itu bukan urusan yang menghidangkan. Tergantung kita, monggo. Jadi biar enggak salah paham Pak nggih, biar enggak salah paham, ada dua hal kategori yang harus dicatat. Pertama, tidak ada paksaan untuk beriman, untuk mengesahkan Allah, tidak. Dasarnya Al-Baqarah, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk beriman pada satu ajaran yang ajaran di dalamnya adalah membebaskan hati dari belenggunya hawa nafsu. Tidak. Terserah umat bagaimana mengambilnya, monggo kerso yang beriman, monggo kerso yang tidak beriman. Kami pun tidak menyalahkan jenengan, khususnya yang tidak beriman. Yang kedua, perlu diketahui dan dicatat bahwasanya datangnya Dinut Tauhid, datangnya hakikat ini lewat pengajaran kitab Sirul Asrar ini tidak melecehkan apalagi menyalahkan apa akidah syariah di kaum yang masih ada di makom am,
makom umum. Tidak Pak, justru memberikan motivasi untuk supaya lebih bermutu dalam hal imannya biar sampai ke ihsan. Akhirnya secara tidak langsung akan membenahi amal yang ada pada diri kita, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, supaya betul-betul karena Allah. Ayat yang 32, summa awrasna, mongko nuli mewariskan sopo ingsun Allah. Kemudian saya wariskan Alkitabah ing kitab kepada siapa? Allah mewariskan ini, hati-hati. Summa awrasnal kitabah, kemudian saya Allah mewariskan kitab ini terhadap alladzina wong akeh istofaina kang tak pilih, kang milih sopo ingsun Allah. Siapa yang dipilih? Rupane alladzina bi'iba min ibadina, saking piro-piro, berarti akeh, saking piro-piro hambaku, kata Allah. Kitab ini saya wariskan terhadap salah satu beberapa hambaku, ya, yang ku kehendaki, yang ku pilih. Siapa hamba yang dipilih itu, Pak? Macam-macam diterangkan selanjutnya ayat ini. Tapi yang dimaksud isi kitab yang mana? Tergantung jenengan melihatnya kitab yang mana. Al-Quranul Karim, apakah Al-Quranul Qadim? Intinya kitab yang berkenaan dengan jasmani apakah rohani? Basa wong Jawa biyen, kitab yo nek loro. Kitab garing dengan kitab teles. Wah, kitab teles gak ledeh nek teles. Bukan teles-teles iku, Pak. Iku bahasa sanepan. Ingat, kita manusia ada dua unsur, jasmani dan rohani. Yang dimaksud kitab teles itu kitab ajaran yang mendidik rohani, bukan jasmani. Berarti ranahnya di hakikat makrifat. Kalau jasmani syariat. Ini loh Pak, biar umat ikut dong. Disebut manusia berunsur jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Panggonane jasmani kita adalah air dan tanah. Makanya kuning kaya apa lah boloten jenengan. Karena itu kok lemah. Masih jenengan iku modele kaya apa? Ya sik keringetan, ya betul banyune. Lah rohani, angin dengan api. Bagaimana angin dengan api ini menjadi cahaya makrifat? Bukan angin dan api menjadi nurullah, menjadi cahaya dunya. Wis terserah jenengan. Artinya bagaimana rohania ini berjalan di atas jalan Allah, terserah Anda, atau berjalan di atas jalan hawa nafsu, terserah jenengan. Makanya di sini nggak ada paksaan, Pak. Pemaksaan diri enggak. Jikalau kau tidak ikut aku neraka, bayo kaya nerakane mbok ni dhewe ae. Ya jangan ngono. Oh, kau nek gak ajaranku sesat aja. Setiap diri manusia punya hak untuk memilih.
dalam menentukan keputusan ke depan bagaimana. Sehingga kalau boleh saya katakan, jasmani kita ditata oleh Allah lewat hukum syariat Kanjeng Nabi, Rasul dewe-dewe umat kita. Kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, ya udah syariatnya gitu. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad ya syariatnya. Tapi setiap Rasul itu mesti diberikan ajaran tentang ruhaniyah. Itulah yang dimaksud dinut tauhid. Semuanya sama. Kalau syariatnya nggak sama. Kalau hakikatnya, tauhidnya sama semuanya. Sama. Ummatan wahidah. Makanya ruhaniyah kita dididik ilmu hakikat supaya bisa makrifat datang Tuhan. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, lah ini ilmunya kudu dibawa, lalu diamalkan baru. Fal ya'mal amalan sholihan bisa, wala yusyrik, tidak menyekutukan lagi nanti kalau sudah di situ. Inilah asli nih datang nih ajaran hakikat itu seperti itu untuk mendidik rohania kita, yang rohania kita masih dalam keadaan jadi budaknya hawa. Buktinya hati ini nggak ada iman pada sejatinya Allah yang disebut asrar di dalam sir itu, nggak ada. Pahit iku rasanya apa? Kopi. Sing duwe pahit iku, sing duwe rasa pahit adalah kopi. Loh, ndelok makhluk kita, kopi. Padahal teko urip di dalam pahit tadi. Kopi itu ya batang lho, Pak. Ya wis jenenge makhluk gelendang. Ya wis ora iso apa-apa. Kita manusia itu ya batang mau. Lah jasad kita bisa bergerak, bisa berkalam, mengucap, mata melihat, telinga mendengar karena hidup di dalamnya itu. Sehingga seakan-akan jasad ini bisa bergerak sendiri. Sampai tingali, lihatlah robot itu, Pak, robot. Itu mesti ada penggeraknya, Pak. Penggerak lewat setrum, opo batu, opo listrik. Ini coba batu ini sama coplok, golekan iki lah. Lah ono golekan sing iso nandak-nandak dewi niki lho. Iso metu suarane dhewe. Karena baterai ini. Sampeyan ra percaya, coplokan baterai ini. Njegideg ae. Kita dikasih roh. Di dalam roh itu ada siapa? Inilah yang harus kita kenal dan kita temui. Makanya Sirul Asrar nanti ranahnya ke situ, Pak. Bon. Aku Allah mewahyukan kitab ini terhadap salah satu di antara beberapa banyak hambaku yang kupilih. Siapakah yang dipilih? Bon. Dalam surat Az-Zumar ayat 17-18 Allah mengatakan alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una aksanahu. Ternyata hamba yang dipilih adalah mereka tidak hanya mendengarkan isi di dalam kitab itu pengajarannya, tidak. Tetapi hatinya beriman, percaya. Al-haq ini benar. Lalu tidak hanya dia beriman aja, wa yattabi'una aksanahu. Dia mengikuti petunjuk-petunjuk yang bagus untuk sampai pada Allah. Berarti inilah selama ini yang kumaksud
peganglah khalwat yang memakai sistem dzikir sirul asar di segala hal, waktu dan tempat apapun. Jenengan keadaan haid tetap dzikiro, keadaan hadas besar dzikiro. Yang dimaksud dzikir itu tadi enggak apa-apa. Sing yang ketatrapan hukum haid itu lah jasmani, ya dah, bukan rohani. Yang terhukumi hadas besar ini jasmani, sebab jasmani habis hajat. Rohani tetap enggak apa-apa jenengan dzikir. Enggak masalah. Dzikir aja. Tapi jasmanimu gak usah elok dzikir, rohani aja. Bon. Itulah yang dimaksud dalam surat Az-Zumar 17-18 yang dipilih oleh Allah di antara banyak hamba yang tidak dipilih. Mohon maaf Pak, saya sudah berjalan 24 tahun ngajarkan tentang isi kitab itu. Tetapi sedikit sekali yang beriman. Sama semuanya mendengarkan. Orang dipilih kan harus melalui beberapa proses toh Pak ya. Sekarang disampaikan jeret, disaring Allah. Mana yang lebih banyak beriman ataukah yang ingkar? Pun disaring. Oh, namanya jangan dipilih ya, disaring dulu. Udah beriman, percaya. Ini belum lulus. Disaring Allah lagi. Maukah untuk yattabi'una ahsanahu? Mengamalkan. Ngaji dimanapun datang Pak. Di JP datang. Dimanapun daerah datang. Datangnya boleh di majelis. Datangnya boleh lewat live streaming YouTube setiap hari. Mau terus Pak ngikuti. Disaring Allah. Gelem nggak ngelakoni? Loh, waktu ngelakoni disaring mana? Dengan cara apa? Berbagai banyak Allah memberikan ujian. Tidak dari istri, suami, anak, harta benda. Kadang-kadang kita diuji Allah. Biasanya istriku mboten kakean cocot. Ketika jenengan mengamalkan. Coba. Ibu enggih ngono diuji Allah lewat suami. Biasanya gak jaluan. Lah kok waktu berjalannya kholwat bapak jaluan. Ngerti jaluan nggih? Nggih, waduh. Ujian. Biasanya kadang-kadang Pak iku lawoman Pak. Sebelum ngamalkan itu wis rezeki kok digrojok. Bapak lawoman sak wulan 20 juta. Ketika kholwat sak wulan 200.000 meleki. Lha niku jangan ujug-ujug menyalahkan suami. Ditanya dulu, Pak biasanya jenengan ngasih aku 20 juta dalam 1 bulan. Ini sak bulan kok 200 iku. Piye ceritane? Ojo kesusu. Ojo. Oh, jangan. Klarifikasi dulu. Mungkin Pak iki mang pas lagi seret rezeki ini kita juga tidak tahu. Klarifikasi dulu. Walaupun Pak iku salah penggunaan, mohon maaf, salah penggunaan uang. Contoh, Cak,
koncone temannya itu ngajak bisnis. Banyak bisnisnya juga bermasalah. Hilanglah uang itu. Loh, mohon maaf, kita tidak tahu Gusti Allah ngeringkes dunia kita, mewah dunia itu berbagai cara. Gitu? Berbagai cara. Loh. Di situ kalau Pak Ibu mau klarifikasi tanya pada Pak enak jajine adem, kok langsung punya prasangka. Duwe rondo maneh sampean. Aja jok ngono. Klarifikasi dulu, tanya dulu, ngomong sing penak. Wis, Ibu, ketika saat khalwat dihadapkan suami yang ada perubahan total, mohon maaf, jenengan harus ingat siapa yang menggerakkan itu. Bisakah suami seorang makhluk melakukan sendiri tanpa Allah? Nggak bisa. Kalau kita kembali dalam pendidikan Sirul Asrar, mesti jenengan iki tidak tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba marah-marah. Hati sampean Bu mboten saged marah karena hati sampean sudah yakin geraknya seorang suami itu atas dasar digerakkan oleh Allah. Pendidikan sampean sudah di situ, maka aku yakin jenengan tidak mudah hati emosi atau marah-marah. Anteng dadine. Kadang-kadang dibalik, Pak. Kadang-kadang dibalik kita diuji Allah lewat kebalikan nih. Apa? Biasanya rejiku saweret, Pak. Saat jenengan ini sudah mengenal tentang dzikir, jenengan mengamalkan, Gusti Allah nguji jenengan dunyane iku didatangkan koyok digerojok. 1 bulan bisa bikin rumah, beli mobil, wis macam-macam. Padahal ya gak ningu toyol. Enggak. Dedek. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janji Allah di situ. Sampai diuji. Dadi makelar iku balapa, ukur-ukur duwadi. Persenan 5% dari 200 piro wisan 5% nih. Lah, ketok moto. Nyobu rezeki Ibu. Masya Allah kaget Ibu Pas ulang tahun Ibu duit sekitar 30 juta dilebokno nak nggone panci. Lah panci ku ono langseng nih, ngerti langseng? Ini kalah. Apa ya itu? Sarangan. Dukure sarangan ono iwake PT. Angkung. PT wutuh nih kalau. Basa dibuka. Buka dibuka. Ono PT. Selamat ulang tahun ya iki. Ono pitik wungkul kanggo njenak entekno dhewe. Wis ta. Mesti istri sampean iku bahagia. Padahal belum buka nih sore sarangan. Sing gelek ngono Pak nggih. Enggak kejutan. Ibuke cek umure tambah dawa ngono lho. Ojo ditungakno tok ngono lho. Dituki engkung ngoten. Senengane apa sate ya ditukokno sate 30 sonduk entekno Bu wis. Apalagi niki ajenge blean niki ya ndas itu sak kikile senengane ibuke kekno maru nyek gotong ngono. Ketok engkunge wis seneng mesti Pak iku dicium. Jelas niki dicium. Bu mpun ngoten tasik wonten apa Mas bukaan sarangane.
dibuka. Gak tahu dasarnya nyekel di 20 pinten 40 juta dibuka. Semaput. Wis dadi gawe gotong nang rumah sah. Aduh. Wis. Boten Bu, boten. Saweneng. Wis. Boten apa-apa. Niku supres kok ya. Supres nang ibu. Jenengan nggih ngoten. Nek umpama sanjake ibuke iku mau kok metho-metho gampang. Ya niku carane. Wis tak gak muring-muring enggak? Aku yakin pengapesane seorang istri itu dari itu. Lah, coba sertono iku nih. Wis olehno pulangkan saja pada orang tua. Tapi nek kandel ngeten nih, ya wis anteng. Biasane wong wedok, cuman bukan wong wedok teng mriki, mriko Amerika, mriko ya. Orang yang dipilih itu kejadiannya itu wa minhum muqtasidun. Siapa mereka itu? Belum. Faminhum, golongan yang dipilih Allah dari berbagai hambanya yang banyak yang tidak dipilih. Faminhum, mongko iku setengah saking alladzina iku zalimun utawi wong sing selalu dolim linafsihi maring awak dhewe ne wong kuwi mau. Sinten? Kita, Pak. Dolimi menyang awake dhewe artine apa? Sapa wonge sing dolimi awake iku padha karo dolimi Gusti. Buktinya pundi dolimi awake dhewe? Melampaui batas. Sudah jelas tidak boleh di dalam dada ruhaniyah ini ada selain Tuhan, selain Allah. Enggak oleh. Ngene iku dileboni. Wong wedok, wong lanang, anak, dunya brana, sandang pangan, papan, beleng mriki. Ngene iki yang dimaksud dzalimun li nafsihi. Wong sing ngani ngoyo terhadap dirinya sendiri. Itu sama halnya mendolimi pada Allah. Ujung-ujungnya apa, Pak? Dalam segala hal apapun mesti kita ngaku. Wekku, aku isok ngene, isok ngunu, duwe ngene, duwe ngunu. Loh itu loh, Pak. Bentuk kalau kita mendolimi diri sendiri. Bisa jadi yang dipilih Allah, kita itu dalam keadaan dolim. Oleh sebab itu jangan heran. Orang semakin lama berbuat jahat pada Allah, bisa jadi sebelum mati dia dipilih Allah. Dengan dolimi itu sebagai proses untuk sebelum kematian dia itu tidak dolim. Karena apa? Mendengarkan, beriman, terus ngelakoni. Dolim cara syariat di sini bukan masuk pada dolimun li nafsihi. Yang dimaksud dolimun li nafsi ayat ini adalah ruhaniyah. Urusan jasmania sampai iku secara syariat dikatakan wong dolim atau enggak bukan urusan. Yang jelas yang dikatakan dolim iku terhadap Allah. Ruhaniyah ini apa? Menyekutukan Allah dengan yang lain. Bentuk nih awak dewi iki ngaku isok ngene isok ngono. Wis sirik wis kita. Beriman kok legi ku
sumbernya dari gula, padahal gula makhluk. Pahit itu sumbernya dari kopi, padahal kopi makhluk. Syirik sudah, iki dolim. Iman yang ada di dalam hati kita, Pak. Bisa jadi hamba yang diwarisi kitab ini kitab teles. Kitab yang ada di dalam hati jenengan. Iku terjadi pada orang-orang yang hatinya selalu dolim nang Allah. Tapi sebelum kematian datang, hatinya sadar setelah mendengarkan isi kitab teles yang disampaikan oleh utusan Allah. Bukan kitab garing loh Pak ya, kitab teles. B1. Wa minhum muktasidun. Ada seseorang itu yang kesadarannya itu di tengah-tengah, dia antara dolim dan tidak. Muktasidun itu pertengahan. Ini saya mengambil pengertian dari bahasa hakikat. Hamba yang dipilih itu bisa jadi dia itu di tengah-tengah. Kalau bahasa muhakamah, yang dimaksud di tengah-tengah muktasidun itu nyun sewu antarane Jabur sebelum datangnya Taurat, Injil, Jabur, dia itu di tengah-tengah itu sudah beriman. Terus akhirnya datangnya Quran itu dia beriman. Artinya Pak, sebelum kitab teles itu disampaikan, tengah-tengah ini maksudnya adalah jenengan krungu pengajaran yang memakai sistem isyarah, sehingga di situ jenengan antara paham gak paham. Dulu kan sistemnya para masyayikh kan gitu Pak, menyampaikan tentang dinu tauhid ilmu kawaru ini, di samping sembunyi-sembunyi keduanya memakai bahasa isyarah. Kita sebagai muridnya banyak yang tidak dong. Seperti itu. Di samping itu juga wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Wa minhum lan iku sebagian, iku setengah saking golongane alladzina yang dipilih. Sabiqun utawi wis benerno bil khairati dengan kebenaran itu biidznillah semata-mata dasari karena dapat izin Allah. Artinya sebelum Al-Quran ini jatuh turun secara muhakamah, dia sudah beriman. Benar, Quran itu sebagai penyempurna kitab yang sebelumnya. Jadi percaya dengan kerasulan Muhammad, percaya dengan isi di dalam kitab Al-Quran, percaya. Akhirnya dia itu beralih yang asalnya memakai kitab sebelum Al-Quran, sekarang memakai Al-Quran. Bahasane ngene Pak, nyun sewu. Jenengan ini apa yang muncul dan timbul keterangan di dalam hakikat makrifat, jenengan membenarkan. Otomatis jenengan membenarkan itu karena sudah percaya kalau itu al-haq. Sehingga itu laksana daharan jenengan yang jenengan sukai. Kadang-kadang
Ninggone majelis apa tah, walimah tah ya apa. Berhubung jenengan sudah duduk hakikat marifat, ndelalah ngajinya itu hakikat, bahas hakikat. Mesti sampean ngomong ini, yang ini ngaji sing ono isine. Lah ngono ta? Ngoten biasae. Tapi belum tentu untuk orang lain. Belum tentu. Keceron. Duduk nggone bukan tempatnya. Ngaji hakikat kok di tengah-tengah wong sareh. Wis mesti ngoten, Pak. Karena di dalam hati kita berpenyakit. Kuwi nek darah tinggi cosok besar iki nek mbele wedhus ojo pisan-pisan makan daging wedhus sate mundak kuwi kok. Lho ngene masa sing disalahno satene? Ora iso. Ya salahkan diri kita sendiri. Mengapa sate kok enak kok ngono kok kita tolak? Itu karena penyakit. Hilang no dhisik penyakitmu baru boleh. Jane nek siji loro ngono enggak apa-apa, Pak. Sing garakno munggah iku yo 20 sondo dilep dhewe iki lho ya iki. Jenengan walaupun darah tinggi, Pak, nek hanya satu sondo gamis-amisan ora apa-apa. Mboten napa-napa. Bukan sate iku salah, ndak, kita sendiri masih ada tekanan darah tinggi. Yes. Jadi hamba yang dipilih Allah itu berbagai macam unsurnya, ceritanya. Bisa jadi jenengan iki mulai akil balik sampai arepe sedo. Iki dolim nang Allah terus ndelalah arepe sedo sadar. Bisa jadi jenengan di pertengahan, bisa jadi jenengan sebelum datangnya kitab teles, jenengan ini sudah apa? Sudah membenarkan. Karena pengajaran jenengan. Nyun sewu, Pak. Jujur mawon, setelah kami mensensus dari berbagai opini dan atau motivasi dari teman-teman saya atau saudara saya, baik yang saya kenal atau tidak, yang dulunya pernah diajarkan oleh nenek moyangnya tentang masalah ilmu kaweruh dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa apapun. Ketika saat Dinut Tauhid saya gelar, beliau-beliau itu membenarkan. Membenarkan. Saya gelar dari hujah Al-Quran ataupun dari muqabbalah beberapa ijma' qiyas kitab-kitab yang bernafaskan tasawuf. Beliau mengatakan benar ini. Ya jok ngomong benar tok rek, awak dewi ngadepi konsekuensi. Siap harus dicaci orang, siap harus dihina orang, siap harus dihujat orang dan lain sebagainya. Tidak seenak sekarang pun kari ngelek disik sejarah, ya Allah Pak. Kok gak betah ngono aku wis minggat. Nggih, minggat. Ninggalno umat, minggat. Artine minggat moh mudhun teko ndukur gunung, tenguk. Artinya wis ning kamar ae, wis ning omah ae, gak keloyongan ngaji-ngaji keluar kota. Berhubung Gusti Allah sing gawe betah. Sampai detik ini berjalan 24 tahun tetap jalan terus. Kalau takok Gusti kapan mari ini nek bongko awakmu jadi ngoten ya wis ngenteni bongkone.
Dzalika huwal fadlul kabir, utawi mengkono-mengkono sing ngarep mang apa hamba yang dipilih. Huwa utawi dalik iku al fadlu, fadl dari Allah, al kabir kang agung pun iku fadl Pak. Jenengan sadar ati sampai tentang dinul hak itu adalah fadl dari Allah, dan ini lebih besar daripada fadl isi dunia dan seisinya menjadi intan milik Anda sendiri. Wes, percaya nggak percaya terserah. Kok bisa? Prosesnya gimana? Kok lebih mulia, lebih besar, lebih utama ini daripada dunia dan seisinya menjadi intan milik sampean? Gini Pak, dunia seisinya kemewahan, nyun sewu, itu ada masanya Pak bagi kita. Sugiyo kaya apa jenengan, walaupun dunia saisine milik kamu, mohon maaf, ditinggalkan enggak? Ditinggalkan. Kita akan mati. Nyun sewu Bu, ganteng gagah ya apa garwa sampean nek jenengan kundur dijemput Allah. Ayo nanti cintane durung tek selamat jenengan, aku yakin wong lanang akeh sing wis ndolek maneh, gak betah wong lanang iki. Gak betah. Jadi ya kalau bedane ambek kita sebagai seorang istri, tapi ibu lebih kuat lagi. Lebih kuat menahan untuk tidak nikah. Tapi nek wis kena rayuane garangan, wis beda maneh. Lho nggih. Estu, bon, semua itu pada akhirnya kita tinggalkan. Kita hanya menghadap rohaniyah terhadap Sang Khalik. Makanya berbahagialah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh orang yang paling berbahagia adalah seseorang ketika saat di dunia sudah bertemu Allah. Salate yo ketemu, jobone aktivitas salat yo ketemu, iku fadol. Makanya hamba yang dipilih hati sadar untuk menjadikan isi kitab teles dijadikan sebagai pedoman untuk bertemu Allah. Ketahuilah dzalika huwal fadlul kabir, inilah fadl yang paling besar. Dikatakan besar karena ini jenengan selama-lamanya, khalidina fiha abadan, selama-lamanya. Jasad ya sudah, dunia habis itu meninggal, ruhania ini selama-lamanya. Ya terserah manusia, umat manusia pilih yang mana, monggo. Bapak Ibu hadirin, intine sebelum kita masuk ke ranah isi bab kitab Sirul Asr, awal ada motivasi bahwasanya kitab ini mengajarkan terhadap ruhaniyah kita semata-mata untuk memberikan motivasi kita sebagai kaum atau makom am, makom umum, supaya dandani akmalnya. Yang kedua, semata-mata bukan mendiskriminasikan atau menjelekkan atau menjatuhkan hukum-hukum akidah syariah, tidak, tetapi justru malah membangun. Itu juga tidak ada pemaksaan untuk bagi siapapun, silahkan beriman, silahkan tidak beriman. Wes di situ nggak ada paksaan. Bapak Ibu, itulah sekedar pembukaan sejarah dan isi kitab di dalam kitab Sirul Asr, terutama kisah Syekh Abdul Qadir Jailani itu yang mungkin dijadikan saudara kita di dalam rujukan
sanad di dalam Thariqah Naksabandi, yaitu Qadriyah wa Naksabandiyah itu memakai rujukan itu. Nggih. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita Romo Kiai Haji Mukhlasun Rosyid. Baik, sebelum kami menutup video, saya selaku admin kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diperkenankan oleh Allah untuk berjumpa di video selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin.